Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Dr. Yusuf Setiadi, SH, SLT, MK, MMM selaku dosen pengampu pada mata kuliah MSDM Internasional. Kami ingin memperkenalkan dari kelompok 7 dari tugas PPT yang sudah kami kerjakan beberapa minggu lalu dalam studi kasus dan pembahasan SDM. Yang pertama kita akan perkenalkan satu persatu mahasiswa yang berada pada kelompok ini. Yang pertama Andri Wantoro, kemudian yang kedua Suci Ameliana, yang ketiga Cynthia Duwirahayu, yang keempat Yuli Sudiarse. Kemudian yang kelima Roni Wijaya Sitohang, dan keenam Arin Desti Indi Astuti, dan ketujuh Evi Irani Nenabu, dan yang kedelapan Jumardi S. Dengan 8 mahasiswa yang tergabung dalam kelompok ini. Kita akan mulai dengan pendahuluan. Yang pertama, latar belakang masalah. Manajemen sumber daya manusia, SDM, merupakan bagian integral dari organisasi manapun, terlepas dari apakah perusahaan tersebut beroperasi di dalam negeri atau internasional. Perusahaan harus memiliki sumber daya manusia yang efisien agar tetap kompetitif dalam perekonomian global saat ini. Meskipun manajemen sumber daya manusia, domestik, dan internasional memiliki banyak kesamaan, terdapat juga beberapa perbedaan utama yang harus diwaspadai oleh organisasi. Artikel ini akan membahas perbedaan utama antara praktik manajemen sumber daya manusia domestik dan internasional dan bagaimana praktik tersebut dapat mempengaruhi operasi organisasi. Seiring dengan berkembangnya zaman saat ini, maka semakin tinggi persaingan, competitive advantage di dalam dunia usaha. Hal ini menuntut perusahaan agar mempunyai tingkat keunggulan bersaing untuk dapat terus berkompetisi di dalam dunia usaha. Dengan adanya persaingan tersebut menuntut semua karyawan untuk terus dapat berpikir secara kreatif dan inovatif untuk dapat menarik minat para pelanggan. Hal ini dilakukan untuk dapat mencapai tujuan perusahaan. Salah satu faktor penentu keberhasilan perusahaan adalah kinerja dan produktivitas karyawan. Hal ini menuntut perusahaan selalu berusaha menemukan cara yang efektif untuk dapat meningkatkan kinerja karyawan dalam mencapai peningkatan tujuan perusahaan sehingga dapat bersaing dengan perusahaan lainnya. Bahkan harus mampu berada pada posisi paling atas. Kemudian strategi adalah sebagai bentuk perencanaan pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan dan akses sebuah aktivitas dalam kurun waktu tertentu. Oleh karena itu sangat penting bagi perusahaan untuk membuat strategi yang tepat dalam rangka untuk mencapai tujuan. Sedangkan pengertian kinerja, prestasi kerja adalah hasil kerja yang secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang karyawan dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Kemudian kita singkat karena ini waktunya terbatas. Dan pada inti pendahuluan ini, karyawan yang memiliki semangat kerja yang tinggi akan meningkatkan kehidupan perusahaan. Loyalitas dan semangat kerja dapat dilihat dari secara mereka merasa senang dengan pekerjaannya. Hal ini disebabkan karena pembuatan serta penyusunan strategi yang dilakukan kurang tepat atau masih belum maksimal. Untuk itu diperlukan suatu strategi yang tepat dalam meningkatkan pencapaian tujuan perusahaan. Suatu strategi peningkatan kinerja karyawan yang harus dibuat dengan memperhatikan semua lingkungan internal dan eksternal perusahaan. Strategi peningkatan kinerja karyawan sangat spesifik bagi setiap perusahaan. Hal ini disebabkan faktor eksternal dan internal setiap perusahaan berbeda-beda. Kemudian untuk pembahasan berikutnya akan dibawakan oleh teman saya
Suci Ameliana. Kepada Suci Ameliana dipersilakan untuk melanjutkan di pembahasan bab 2. Oke, terima kasih Mas Andri. Jadi pembahasan di bab 2 ini, yang pertama terkait SDM domestik atau dalam negeri. Jadi manajemen SDM ini merupakan pengelolaan sumber daya manusia dalam suatu negara atau wilayah. Hal ini melibatkan identifikasi, rekrutmen, dan pengembangan karyawan untuk memastikan mereka dilatih dan didukung secara memadai dalam memenuhi tujuan perusahaan mereka. SDM domestik itu merupakan bagian penting dari kesuksesan bisnis karena membantu menyelaraskan tujuan karyawan dengan tujuan organisasi, sehingga menumbuhkan lingkungan kerja kooperatif yang dapat membantu memaksimalkan produktivitas. Definisi SDM domestik ini mencakup seluruh aspek yang terkait dengan pengelolaan sumber daya manusia dalam konteks lokal seperti rekrutmen, seleksi, pelatihan, penilaian kinerja, dan administrasi kompensasi dan tunjangan. Selain itu, manajemen sumber daya manusia dalam negeri ini melibatkan pengembangan kebijakan yang mendukung tujuan organisasi sekaligus mendorong keberagaman di antara tenaga kerjanya. Manajemen SDM domestik ini juga berfokus pada hubungan ketenagakerjaan dan kepatuhan terhadap undang-undang dan peraturan yang berlaku untuk memastikan bahwa pemberi kerja tetap memenuhi standar nasional. Next. Yang kedua terkait SDM global atau internasional. Manajemen SDM internasional atau HRM merupakan komponen penting dari setiap perusahaan yang ingin melakukan bisnis di negara selain negaranya. Hal ini melibatkan pemahaman dinamika unik dari setiap lingkungan budaya, serta mempertimbangkan perbedaan dalam peraturan pemerintah dan undang-undang ketenagakerjaan. Melalui pengelolaan SDM yang cermat, perusahaan dapat mengoptimalkan investasi mereka di pasar yang berbeda, sambil memastikan semua persyaratan hukum dapat dipenuhi. Definisi MSDM internasional ini mencakup manajemen dan pengawasan personil dalam lingkungan multinasional. Hal ini termasuk merekrut dan memperkerjakan staf dari seluruh dunia, melatih karyawan mengenai sistem atau prosedur baru, menerapkan paket kompensasi yang sesuai, mengembangkan evaluasi kinerja yang mempertimbangkan budaya individu, menangani keluhan dan perselisihan karyawan lintas negara, mengelola tim jarak jauh yang tersebar di berbagai benua negara. Kemudian selain fungsi-fungsi ini, MSDM Manusia Internasional ini juga melibatkan penyusunan strategi tentang bagaimana cara terbaik memanfaatkan kumpulan talenta global dalam memenuhi keunggulan kompetitif dibandingkan organisasi pesaing. Next. Kemudian yang selanjutnya tentang perbedaan utama antara MSDM manusia domestik dengan internasional. Jadi, MSDM ini merupakan praktik mengelola orang-orang dalam suatu organisasi dalam mencapai suatu produktivitas dan kesuksesan yang maksimum. MSDM domestik ini mengacu pada praktik pengelolaan karyawan yang berbasis di suatu negara, sedangkan MSDM internasional ini berfokus pada pengelolaan orang-orang dari berbagai negara dan budaya. Adapun beberapa perbedaan antara HRM domestik dan internasional yang harus dipertimbangkan oleh organisasi. Yang pertama terkait pertimbangan budaya. Ketika mempertimbangkan perbedaan antara MSDM domestik dan internasional, salah satu perbedaan utama terletak pada pertimbangan budaya yang harus dipertimbangkan ketika berhadapan dengan berbagai negara di dunia. Manajemen SDM dalam negeri biasanya berfokus pada peraturan lokal dan undang-undang ketenagakerjaan di negara atau wilayah tertentu. Di sisi lain, SDM internasional mengharuskan organisasi untuk memiliki pengetahuan tentang budaya, adat istiadat, dan persyaratan hukum yang berbeda di berbagai negara tempat mereka beroperasi. Hal ini tentu memerlukan penelitian dan analisis yang lebih ekspensif untuk memastikan praktik kepatuhan lintas negara. Untuk selanjutnya disampaikan oleh rekan saya, Kasintia. Terima kasih. Untuk yang kedua yaitu faktor hukum atau peraturan. Ketika mempertimbangkan perbedaan antara HRM domestik dan internasional, salah satu perbedaan utama terletak pada faktor hukum dan peraturan yang berlaku untuk masing-masing jenis. Saat beroperasi di dalam negeri, perusahaan hanya perlu mematuhi undang-undang khusus di negaranya. Namun, ketika beroperasi secara internasional, mereka harus menyadari potensi konflik antar undang-undang di berbagai negara dan memastikan bahwa mereka mematuhinya. SDM dalam negeri harus mematuhi semua undang-undang dan peraturan tempat terkait upah, waktu liburan, jam kerja, ketentuan cuti, dan tunjangan karyawan lainnya. Manajemen sumber daya manusia internasional harus mempertimbangkan tidak hanya undang-undang nasional, tetapi juga persyaratan tambahan apapun yang diberlakukan oleh konvensi atau perjanjian internasional serta persyaratan dari negara tempat operasi dilakukan. Selain itu,
Pemberi kerja harus mempertimbangkan keyakinan budaya karyawannya ketika mengambil keputusan mengenai kondisi dan praktik kerja mereka. Next. Yang ketiga yaitu ada strategi dan struktur. Ketika mempertimbangkan perbedaan antara HRM domestik dan internasional, salah satu perbedaan utama terletak pada penyelarasan strategis dan struktur SDM domestik versus internasional. Ada beberapa perbedaan utama yang harus dipertimbangkan oleh organisasi. Salah satu perbedaan utama berkaitan dengan ruang lingkup tanggung jawab, di mana manajemen sumber daya manusia dalam negeri terutama berfokus pada perekrutan, pelatihan, dan pembangunan personel. Manajemen sumber daya manusia internasional juga melibatkan layanan terjemahan bahasa serta masalah kepatuhan budaya. Manajemen sumber daya manusia domestik berfokus pada satu pasar atau negara dan tidak memerlukan pengetahuan khusus tentang pasar atau budaya global. Tujuan utamanya adalah untuk mengelola karyawan dalam kerangka hukum dan standar ketenagakerjaan yang terpadu dan mapan. Manajemen sumber daya manusia internasional memerlukan pemahaman terhadap undang-undang dan peraturan di berbagai negara, serta kemampuan untuk melakukan penyesuaian dengan cepat ketika undang-undang tersebut berubah. Next. Selanjutnya ada definisi manajemen sumber daya manusia internasional. Manajemen sumber daya manusia internasional adalah penggunaan sumber daya internasional untuk mencapai tujuan organisasi tanpa memandang batasan geografis. Secara umum, Dowling dalam Schuler tahun 1994 membatasi ruang lingkup manajemen sumber daya manusia internasional meliputi fungsi MSDM, tipe pekerja, dan negara yang terlibat. Ruang lingkup yang dimaksud secara lebih terperinci dapat dijelaskan sebagai berikut. Fungsi MSDM meliputi 4 aktivitas yaitu fungsi akuisisi, fungsi pengembangan, fungsi pemeliharaan, dan juga fungsi motivasi. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mas Roni, silakan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan Morgan atau 1986.44 mendefinisikan manajemen SDM global sebagai pengaruh yang mempengaruhi di antara ketiga dimensi aktivitas-aktivitas SDM, tipe-tipe karyawan, dan negeri-negeri operasi. Dalam terminologi luas manajemen SDM global melibatkan aktivitas-aktivitas yang sama seperti MSDM domestik. Morgan menggambarkan MSDM global dalam 3 dimensi yang meliputi 1. Aktivitas-aktivitas SDM yang luas meliputi pengadaan teknik tenaga kerja, alokasi, dan pemanfaatan. Luas ini dapat dengan mudah diperluas ke dalam 6 aktivitas SDM. Yang kedua, kategori negara atau bangsa yang terlibat dalam aktivitas-aktivitas MSDM internasional. A. Negara tuan rumah di mana sebuah cabang dapat ditempatkan. B. Negara asal di mana perusahaan itu memiliki kantor pusat. C. Negara-negara lain yang mungkin menjadi sumber tenaga kerja modal dan input-input lainnya. Kategori yang ketiga, kategori karyawan dalam perusahaan multinasional. A. Karyawan negara tuan rumah. B. Karyawan negara asal. C. Karyawan negara ketiga. Next. C. Konsep manajemen sumber daya manusia. Konsep manajemen sumber daya manusia telah memikat banyak perhatian akademis dan praktik sejak konsep ini pertama kali diperkenalkan pada pertengahan tahun 1980-an. Konsep MSDM yang eksplisit dilakukan oleh kelompok Migan atau Pomrum et al. 1984 dalam Michael Armstrong 2003.11 menyatakan bahwa sistem SDM dan struktur organisasi harus dikelola dalam cara yang kongruen dengan strategi organisasi. 4 proses dasar atau fungsi yang dilakukan di semua organisasi adalah 1. Seleksi, mencocokkan sumber daya manusia yang ada dengan jabatan. Yang kedua, penilaian. Yang ketiga, imbalan. Yang keempat, mengembangkan karyawan berkualitas bagus. Menyatakan bahwa fungsi SDM harus dikaitkan dengan prosedur organisasi dengan memberikan data dasar SDM
bagi bisnis dengan memastikan bahwa manajer senior memberikan perhatian mengenai permasalahan SDM, sebagaimana memberikan perhatian untuk fungsi yang lain dan dengan mengukur kontribusi fungsi SDM pada tingkat strategik, manajerial, dan operasional. Next. D. Perbedaan antara MSDM domestik dan MSDM internasional. Kompleksitas operasi di negara-negara berbeda dan dalam mempekerjakan karyawan yang berbeda merupakan variabel kunci yang membedakan MSDM domestik dan MSDM global. Berpendapat bahwa kompleksitas MSDM global dapat dihubungkan dengan 6 faktor. A. Lebih banyak aktivitas SDM untuk beroperasi di suatu lingkungan. Departemen SDM harus memasukkan sejumlah aktivitas yang tidak perlu di lingkungan domestik, seperti perpajakan internasional, relokasi, dan orientasi internasional, dan membangun hubungan dengan pemerintah maupun pemerintah tuan rumah. B. Kebutuhan untuk perspektif yang lebih luas pada manajer SDM global harus mengembangkan bidang-bidang keahlian mereka meliputi pengetahuan dalam beberapa budaya asing, praktik SDM, dan kerangka hukum. Demikian pula isu-isu bisnis global, ekonomi, dan politik yang akan mempengaruhi keputusan dan praktik-praktik SDM. Para praktik SDM harus memiliki perspektif yang jauh lebih luas untuk dapat membuat keputusan-keputusan yang efektif di lingkungan internasional. Berikutnya akan dijelaskan oleh teman kami, Mbak Yulis. Kak Maaf, Arin. mungkin bisa balik ke Kak Arin dulu seperti semula. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan teman kami, Mbak Arin. Terima kasih Pak Roni. Saya akan menjelaskan yang pertama, keterlibatan yang lebih banyak dalam kehidupan pribadi karyawan dalam MSDM domestik. Keterlibatan Departemen SDM dengan keluarga sangat terbatas. Sedangkan dalam SDM global, Departemen SDM harus banyak terlibat menyediakan dukungan dan mengetahui lebih banyak tentang kehidupan karyawan. Misalnya, di beberapa negara mewajibkan penyertaan surat pernikahan sebelum memberikan visa untuk pasangan yang menjadi karyawan pada sebuah perusahaan multinasional. Yang B, mengungkapkan resiko seringkali kegagalan SDM dan keuangan dalam area internasional lebih hebat daripada bisnis domestik. Misalnya, kegagalan ekspatriat dan rendahnya kinerja dalam penugasan internasional adalah masalah-masalah potensial yang berbiaya sangat tinggi. Aspek lainnya, resiko keamanan. Banyak perusahaan multinasional, harus mempertimbangkan resiko politik dalam keamanan penugasan internasional. C. Pengaruh-pengaruh eksternal yang lebih luas. Faktor-faktor eksternal yang utama yang mempengaruhi MSDM global adalah tipe pemerintah, keadaan ekonomi, dan praktik-praktik ketenaga kerjaan di tiap negara berbeda-beda. Selanjutnya yang D, perubahan-perubahan dalam penekanan seperti campuran gugus kerja antara ekspatriat dan karyawan lokal. Next. Pada awal perkembangannya, perusahaan cenderung untuk lebih mengandalkan penggunaan PCNS dalam posisi kunci material, teknikal, dan pemasaran. Ketika aktivitas luar negara meningkat, perusahaan cenderung untuk lebih mengandalkan HCNS dan TCNS. Jadi penekanan akan berubah dari mengelola proses ekspatrialisasi ke suatu lokasi atau pelatihan karyawan untuk mengambil alih posisi kunci tersebut. Kemudian yang E, variabel-variabel yang memoderasi perbedaan-perbedaan antara MSDM domestik dan MSDM internasional. Kompleksitas yang terlibat dalam beroperasi di negara-negara berbeda dan memperkerjakan kategori karyawan yang berbeda kebangsaan adalah suatu variabel kunci yang membedakan MSDM domestik dan MSDM internasional. Daripada perbedaan-perbedaan utama antara aktivitas-aktivitas SDM yang dilaksanakan. Banyak perusahaan yang meremehkan
kompleksitas yang terlibat dalam operasi-operasi internasional dan terdapat bukti konsisten yang menyatakan bahwa kegagalan bisnis dalam lingkungan internasional sering dikaitkan dengan lemahnya manajemen SDM. Selain kompleksitas, ada 4 variabel lainnya yang memoderasi, entah itu mengurangi atau menonjolkan perbedaan-perbedaan antara MSDM domestik dan MSDM internasional. Next. Yang F, bagaimana perbedaan antara negara mempengaruhi MSDM faktor budaya. Perbedaan budaya dari setiap negara mengharuskan penyesuaian perbedaan dalam praktek manajemen antara cabang-cabang sebuah perusahaan. Sebagai contoh, dari sebuah studi sekitar 330 manajer dari Hong Kong, Republik Rakyat Cina, dan Amerika Serikat, para manajer Amerika Serikat cenderung untuk menjadi orang yang paling merasa khawatir terhadap penyelesaian pekerjaannya. Para manajer Cina Aling merasa khawatir dalam mempertahankan keharmonisan lingkungan, dan para manajer Hong Kong berada di antara kedua ekstrim tersebut. Studi-studi lain menunjukkan bagaimana perbedaan budaya dapat mempengaruhi kebijakan SDM. Sebagai contoh, dibandingkan dengan para karyawan Amerika Serikat, para pekerja Meksiko mengharapkan para manajer menjaga jarak dengan karyawan atau bersikap formal. Di Jerman, karyawan bahkan tidak boleh terlambat beberapa menit dan harus selalu menyebut orang yang lebih senior secara formal dengan jabatannya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Saudara Ibu Yulis. Terima kasih Kak Arin. Selanjutnya pembahasan studi kasus 1, meningkatkan produktivitas kerja karyawan. Untuk meningkatkan produktivitas kerja karyawan, pimpinan perusahaan sudah harus memberikan motivasi kepada para karyawan untuk bekerja dengan baik, penuh semangat dan berdisiplin. Perusahaan juga selalu mengusahakan lingkungan kerja yang kondusif, sehingga memberikan rasa nyaman kepada para karyawan dalam bekerja. Perusahaan juga mengirimkan karyawan untuk mengikuti pelatihan. Perusahaan juga melakukan sistem reward dan punishment. Upaya-upaya peningkatan produktivitas kerja karyawan yang sudah dilakukan agar terus ditingkatkan, sehingga produktivitas karyawan tetap terjaga. Lingkungan kerja dan kondusif, terutama terciptanya hubungan yang baik dengan masyarakat sekitar, tetap harus terus terjaga, sehingga memberikan rasa nyaman kepada perusahaan untuk berusaha. 2. Pemberian motivasi. Pemberian motivasi yang dilakukan oleh pimpinan pada perusahaan harus berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari kinerja karyawan jika cukup baik, di mana pekerjaan yang menjadi tanggung jawab karyawan dapat diselesaikan sesuai dengan tenggang waktu yang diberikan. Pemberian motivasi dilakukan oleh pimpinan perusahaan di lapangan dan khusus untuk karyawan harian dilakukan oleh mandor di masing-masing kelompok kerja. Next. Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang dibutuhkan perusahaan untuk melaksanakan kegiatan atau aktivitas perusahaan guna mencapai tujuannya. Persaingan mengakibatkan perusahaan dituntut untuk mampu bertahan dan semakin dapat memacu dirinya untuk berkembang. Namun di sisi lain tidak sedikit pula perusahaan-perusahaan yang jatuh karena tidak mampu bersaing dengan perusahaan lain. Di samping mampu bertahan dan mengembangkan dirinya, pada dasarnya setiap perusahaan senantiasa berusaha untuk mendapatkan keuntungan yang optimal dengan jumlah pengorbanan yang dikeluarkan perusahaan. Ini berarti perusahaan akan selalu berusaha untuk bekerja secara efektif dan efisien dalam memanfaatkan sumber daya yang dimiliki, baik sumber daya alam, modal, maupun sumber daya manusia. Apabila perusahaan mampu memberikan atau meningkatkan motivasi kerja karyawan, maka perusahaan akan lebih cepat dalam menyelesaikan tugas-tugasnya. Kerusakan-kerusakan akan dapat dikurangi, pemborosan-pemborosan dapat diminimalkan, absensi karyawan dapat diperkecil, kemungkinan perpindahan karyawan dapat diperkecil, sehingga dapat diharapkan bukan saja produktivitas kerja dapat ditingkatkan serta efisiensi. Sebaliknya, jika motivasi kerja karyawan menurun, berarti perusahaan akan banyak mengalami kerugian. Next. Oleh karena itu, perusahaan harus dapat mengetahui indikasi turunnya motivasi karyawan sehingga perusahaan akan dapat mengambil tindakan pencegahan atau pemecatan sedini mungkin. Untuk dapat mengetahui indikasi menurunnya motivasi kerja karyawan, tidaklah mudah. Perusahaan harus meneliti kebenaran sebelum mengambil keputusan. Meskipun demikian,
Sebelum mengambil keputusan, sebaiknya diadakan penelitian terlebih dahulu sebab-sebab indikasi tersebut. Organisasi perusahaan adalah suatu kesatuan yang saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya di dalam tubuh organisasi. Apabila terjadi kekeliruan, akan menyebabkan hambatan yang serius. Untuk menghindari yang mungkin dapat terjadi, hendaknya para karyawan diberikan motivasi secara terus-menerus, baik karyawan yang lama maupun yang baru. Sementara itu, ada hal-hal yang menyebabkan ketidakstabilan perusahaan, antara lain pemberian motivasi yang kurang terarah pada karyawan. Ini bisa dibuktikan dengan rendahnya produktivitas kerja, tingkat absensi yang tinggi, banyak karyawan yang pindah ke perusahaan lain, sementara itu target perusahaan tidak tercapai. Jadi di sini jelas bahwa motivasi kerja sangat diperlukan sebelum atau waktu menjalankan aktivitas kerja tersebut. Karena tanpa adanya motivasi kerja pada diri seorang, kemungkinan hasil yang dicapai kurang memuaskan. Selanjutnya dilanjutkan dengan Pak Jumardi. Terima kasih, Mbak Yulis. J. Selanjutnya saya lanjutkan. 3. Lingkungan kerja yang kondusif. Peningkatan produktivitas perusahaan tersebut tidak lepas dari adanya faktor yang mempengaruhi, salah satunya adalah faktor lingkungan. Hal ini sejalan dengan teorinya para ahli yang menyatakan bahwa lingkungan kerja berpengaruh terhadap produktivitas karyawan. Oleh karena itu, perusahaan harus memperhatikan kondisi lingkungan tempat bekerja mulai dari ventilasi udara, keamanan dan kebersihan tempat kerja. Lingkungan yang bersih akan mengakibatkan karyawan akan semangat dalam bekerja karena setengah setengah dalam sehari waktu mereka dihabiskan dalam lingkungan kerja tersebut. Lingkungan yang mendukung akan dapat mendorong karyawan untuk bekerja lebih baik sehingga produktivitas kerja yang maksimal dapat dicapai. Lingkungan kerja adalah semua keadaan tempat kerja dapat mempengaruhi pegawai atau karyawan baik secara langsung maupun tidak langsung. Selain itu, lingkungan kerja merupakan suatu komunitas manusia berkumpul dalam suatu keberagaman serta dalam situasi dan kondisi yang berubah-ubah yang dapat mempengaruhi kinerja karyawan sehingga produk yang dihasilkan kurang efektif dan hal ini berarti produktivitas karyawan semakin menurun. Next. 4. Pelatihan karyawan. Pelatihan merupakan cara yang digunakan oleh setiap perusahaan dalam mengembalikan skill dan kemampuan karyawan. Hal ini dilakukan perusahaan agar para karyawan dapat saling bahu-membahu dalam mencapai tujuan perusahaan. Sehingga pelatihan yang perusahaan wajibkan kepada para pekerjanya akan efisien. Setiap pelatihan yang dilaksanakan memiliki beragam materi yang tersaji sesuai dengan kebutuhan. Model pelatihan yang diprioritaskan oleh perusahaan bagi pekerjanya harus disesuaikan dengan tujuan akhir dari pelatihan tersebut, sehingga pelatihan yang dilaksanakan akan efisien dan efektif. Setiap pekerja memiliki kekuatan dan kelemahan. Hal ini adalah manusiawi, mengingat manusia tidak ada yang sempurna, sehingga perusahaan harus pintar menyeleksi dan memonitoring mengenai materi metode apa yang sesuai dengan tingkat kemampuan pekerja. Perusahaan harus bisa melihat hal-hal apa saja yang dibutuhkan pekerja agar dapat meningkatkan skill dan knowledge mereka. Karena tingkatan usia para pekerja yang menjadi peserta pelatihan pasti berbeda. Dan hal ini adalah salah satu faktor bagaimana mereka menangkap materi yang diberikan kepada mereka. Terima kasih. Selanjutnya saya serahkan kepada Kak Evi. Halo, Kak Evi. Terima kasih, Pak Jun. Selanjutnya, eh, kelima, Ruwet dan Pensiun bermasalah. Sumber daya manusia masih menjadi sorotan utama bagi perusahaan untuk tetap dapat bertahan di era globalisasi. Sumber daya manusia memiliki peran utama dalam setiap kegiatan perusahaan, walaupun didukung dengan sarana dan prasarana serta sumber daya alam yang memadai. Tapi tanpa dukungan sumber daya manusia yang handal, kegiatan perusahaan tidak akan diselesaikan dengan baik. Hal ini menunjukkan bahwa sumber daya manusia merupakan kunci pokok yang harus diperhatikan dengan segala kebutuhannya. Sebagai kunci pokok sumber daya manusia,
akan menentukan keberhasilan pelaksanaan kegiatan perusahaan. Next. Tuntutan perusahaan untuk memperoleh, mengembangkan, dan mempertahankan sumber daya manusia semakin mendesak dengan dinamika lingkungan yang selalu berubah. Pentingnya peranan sumber daya manusia tercermin dari kebutuhan perusahaan untuk membuat strategi manajemen sumber daya manusia sejajar dengan pentingnya strategi di bidang lainnya. Manajemen sumber daya manusia merupakan program aktivitas untuk mendapatkan, mengembangkan, memelihara, dan mendaya gunakan sumber daya manusia untuk mendukung perusahaan mencapai tujuannya. Dalam mencapai tujuan perusahaan, butuhkan sumber daya manusia atau karyawan yang berkualitas atau kinerja karyawan yang harus dipelihara, tingkatkan. Salah satu cara adalah dengan peran reward dan penerimaan perusahaan menyadari demi menjaga dan meningkatkan kinerja karyawan, perusahaan harus segera berbenah dalam pengelolaan manajemen yang profitable dan profesional. Salah satu caranya adalah dengan menerapkan reward dan punishment. Diharapkan dengan adanya penerapan reward dan kinerja karyawan dapat ditingkatkan dan perusahaan dapat mencapai tujuan secara keseluruhan. Kesimpulannya, pada dasar manajemen sumber daya manusia atau MSDM internasional merupakan suatu aspek yang menjelaskan bahwa MSDM tidak hanya mencakup domestik, tetapi juga membahas mengenai MSDM yang bersifat global. Dalam MSDM internasional juga mempunyai pengaruh terhadap aspek budaya, tipe karyawan, dan kategori negara yang terlibat dalam aktivitas MSDM internasional. MSDM internasional mempunyai kompleksitas dan lebih rumit dibandingkan dengan MSDM yang bersifat domestik. Kompleksitas tersebut tercipta karena variabel-variabel yang digunakan dalam MSDM internasional berbeda dengan variabel-variabel yang digunakan dalam SDM domestik dan internasional merupakan bidang manajemen sumber daya manusia yang berbeda dengan tantangan dan kompleksitasnya masing-masing. SDM domestik harus fokus pada kepatuhan terhadap undang-undang ketenagakerjaan setempat, sedangkan SDM internasional perlu menyadari perbedaan budaya di setiap negara. Strategi yang digunakan dalam manajemen sumber daya manusia domestik dan internasional juga berbeda, dan organisasinya harus memahami kedua pendekatan tersebut untuk mengembangkan rencana manajemen sumber daya manusia yang efektif. SDM ini di lingkungan domestik berbeda dengan HRM di lingkungan internasional. Peran tanggung jawab dan keahlian profesional. HR berbeda ketika mengelola tenaga kerja di luar negeri. Kedua situasi tersebut mengharuskan tim SDM untuk memahami undang-undang dan peraturan setempat yang mengatur hubungan perburuan serta peka terhadap budaya. Penting bagi organisasi untuk memahami perbedaan antara sumber daya manusia domestik dan internasional agar dapat mengelola tenaga kerja mereka secara efektif baik lokal maupun internasional. Kasih saya kembalikan kepada Ketua. Terima kasih kepada teman-teman semuanya yang sudah membacakan dari tugas mata kuliah MSDM Internasional ini dalam bentuk PPT, dalam studi kasus, dan pembahasan SDM. Demikian yang bisa kami sampaikan kepada Bapak Yusuf Setiadi. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan dalam pembuatan tugas ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.